Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Abdullah bin Zubair, sahabat yang tegas dalam kebenaran. Abdullah bin Zubair merupakan salah satu sahabat Nabi yang termasuk Asbaqunal Awwalun, pemeluk Islam pertama. Abdullah bin Zubair merupakan anggota dari Bani Asad. Ia adalah putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Dan Zubair juga merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid. Diriwayatkan bahwa Asma bin Abu Bakar melahirkan Ibnu Zubair di Kuba pada saat perjalanan hijrah ke Madinah. Dia merupakan muslim pertama yang lahir dalam masyarakat Islam dan hidup sampai umur 73 tahun. Menurut riwayat dari Bukhari, Rasulullah SAW mendoakan bayi ini pada saat kelahirannya. Ibnu Zubair adalah sosok ahli ibadah, sangat tekun sholat malam dan berpuasa. Di saat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 33 hadis, beliau pawai menunggang kuda, tangkas di medan laga, menyukai kata-kata indah serta suaranya yang lantang. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asas bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadi. Dia dipanggil sebagai sebutan Abu Bakar. Ada pula yang menyebutnya Abu Khubaib. Kelahirannya di negeri hijrah Madinah telah membuat gembira kaum muslimin. Kala itu Rasulullah SAW mentahniknya dengan sebiji kurma, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang menolak politik dinasti. Beliau sebenarnya tidak setuju pelimpahan kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid karena dianggap tidak syar'i. Namun banyak dari sahabat yang menyetujui keputusan Muawiyah tersebut dan membaiat Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhum. Meski tidak setuju, namun Abdullah bin Zubair juga tidak memprovokasi massa untuk memberontak pada penguasa. Di usianya yang ke-12, Abdullah bin Zubair telah mengenal perang. Ia ikut dalam rombongan perang Yarmouk pada Rajab tahun ke-15 Hijriah. 4 tahun berselang, ketika menginjak umur 16 tahun, Abdullah bin Zubair ikut serta dalam ekspedisi militer di bawah komando Amr bin As. Ia terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Bizantium di Afrika dan pertempuran-pertempuran lain. Menaklukkan Afrika. Abdullah yang memang lahir dari pasangan mujahid dan mujahidah ini berkembang menjadi seorang pemuda perwira yang perkasa. Keperwiraannya di medan laga ia buktikan ketika bersama mujahid-mujahid lainnya menggempur Afrika, membebaskan mereka dari kesesatan. Pada waktu mengikuti ekspedisi tersebut, usianya baru menginjak 17 tahun. Namun, begitulah kehebatan sistem tarbiyah Islamiyah yang bisa mencetak pemuda belia menjadi tokoh pejuang dalam menegakkan agama Islam. Dalam peperangan tersebut, jumlah personel di antara dua pasukan jauh tidak seimbang. Jumlah pasukan muslimin hanya 2000 orang, sedangkan tentara musuh berjumlah 120.000 orang. Keadaan ini cukup membuat kaum muslimin kerepotan melawan gelombang musuh yang demikian banyak. Walau hal itu tidak membuat mereka gentar, sebab
bagi mereka, perang adalah mencari kematian, sedangkan rohnya bisa membumbung menuju surga, sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan mereka. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, Abdullah bin Zubair berpikir mencari rahasia kekuatan lawan. Akhirnya ia menemukan jawaban bahwa inti kekuatan musuh tertumpu pada Raja Barbar yang menjadi panglima perang mereka. Dengan penuh keberanian, Abdullah mencoba menembus pasukan musuh yang berlapis ke arah panglima tersebut. Upayanya tidak sia-sia ketika jarak antara dirinya dan Raja Barbar telah dekat. Ia menebaskan pedangnya, menghabisi nyawa panglima kaum musyrik itu. Panji pasukan lawan pun direbut oleh teman-temannya dari tangan musuh. Dan ternyata dugaan Abdullah tidak melesat. Segera setelah itu semangat tempur pasukan musuh redup. Dan tak lama kemudian mereka bertekuk lutut di hadapan para mujahid yang gagah berani. Menjadi khalifah. Pada saat pengangkatan Yazid di Damaskus sebagai raja kedua dinasti Umayyah, Abdullah bin Zubair bin Awam dibaiat menjadi khalifah di Madinah, bertepatan pada tahun ke-63 Hijriah atau 682 Masehi. Sebagaimana tercatat dalam Encyclopedia of Islam, saat beliau menjadi khalifah, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Hijaz, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Beliau memulai pemerintahannya dengan pembangunan Ka'bah dan memilih gubernur Madinah sebagai pin untuk mengirim utusan-utusan ke Irak. Abdullah bin Zubair tetap sebagai Amirul Mukminin di kota Makkah selama kurang lebih 10 tahun. Meski pemerintahan dinasti Umayyah yang pusat pemerintahannya berada di Damaskus telah berganti dari Yazid bin Muawiyah kepada Marwan bin Hakam, lalu Abdul Malik bin Marwan. Pada saat kepemimpinannya muncul pula pemberontakan yang dipimpin oleh Al-Mukhtar dengan 2000 pendukungnya. Saat itu tak ada khalifah yang berkuasa secara menyeluruh, baik di Sam maupun Kufah. Akhirnya muncullah orang yang kuat, yaitu Marwan di Sam. Tahun 67, Ibnu Zubair berhasil mengalahkan Al-Mukhtar yang dipimpin Mus'ab bin Zubair, yang saat itu sebagai gubernur Basrah tahun 71 Hijriah. Mus'ab bin Zubair terbunuh oleh pihak Sam. Kekuasaan Abdul Malik bin Marwan sangat luas. Ketika di Kufah, ia memerintahkan Hajjaj bin Yusuf membawa 3.000 pasukan Sam untuk mendudukkan Ibnu Zubair. Di samping itu, ia juga menulis surat kepada Ibnu Zubair yang isinya menjamin keamanannya bila ia tunduk pada kekuasaannya. Namun, beliau menolak. Terjadilah pertempuran dahsyat di Arafah yang dimenangkan Hajjaj bin Yusuf. Saat itu, kedudukan pasukan Ibnu Zubair sudah lemah. Untuk kedua kalinya terjadi lagi pertempuran darah di Makkah pada bulan Dzulhijjah tahun 73 Hijriah dan gugurlah Ibnu Zubair. Wafatnya Abdullah bin Zubair. Tokoh yang tegas dalam kebenaran ini wafat pada usia 72 tahun, terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dalam Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti dikisahkan bahwa beliau dikepung selama beberapa bulan, dilempari dengan manjanik, dan ada sebagian pengikutnya yang berkhianat. Beliau dibunuh dengan cara disalib pada Selasa 17 Jumadil Ula di Makkah pada tahun 692. Terima kasih telah menonton video kami.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.